Dalam video kali ini, Anda akan dipandu untuk membuat website Anda sendiri menggunakan domain dan hosting Anda sendiri dari nol, dan ini yang akan Anda dapatkan nanti contoh dari website yang sudah jadi, simple dan bisa dipraktekkan oleh siapapun. Bismillah. Assalamualaikum. Kali ini kita akan memberikan panduan tentang pembuatan website dari nol. Sebelumnya Anda mesti memahami terlebih dahulu bahwasanya untuk pembuatan website kita membutuhkan yang namanya domain dan juga hosting. Domain adalah nama unik yang kita ketikkan dalam address bar ketika kita ingin mengakses satu website. Misalnya Google, kita ketikkan google.com. Kemudian hosting adalah tempat di mana file dan data disimpan dari website tersebut. Jadi misalnya gambarnya tersimpan di hosting masing-masing, dan juga data yang muncul di website itu tersimpan di hosting website tersebut. Jadi pastikan sebelum memulai untuk mempraktekkan tutorial ini, Anda sudah memiliki domain dan hosting terlebih dahulu. Apabila belum, Anda bisa mendapatkan hosting dengan harga yang relatif murah. Banyak penyedia hosting yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin bisa menjadi pertimbangan di Niaga Hoster. Di sini kita lihat untuk harga hosting per bulan ada yang sampai 10.000 per bulan. Dan untuk domain biasanya kalau kita membeli paket hosting tahunan, kita akan mendapatkan domain gratis. Jadi kita asumsikan bahwa Anda sekarang sudah memiliki hosting dan domain sendiri. Nanti Anda akan diberikan akses ke control panel untuk mengakses server yang digunakan untuk menyimpan file dan data website Anda. Jadi ini kurang lebih tampilan control panel yang akan Anda temui. Ada banyak fitur yang bisa digunakan di sini. Kita akan mulai dari dasar. Misalnya kita ingin membuat sebuah website yang isinya apapun, misalnya website berita atau blog pribadi atau website untuk jual beli ataupun website apapun. Yang pertama kita lakukan, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita menginstal secara manual. Kita akses file dan data di server di hosting yang kita miliki melalui file manager. Ini tampilan yang akan muncul ada seperti kita mengakses file manager di Windows Explorer. Jadi kita bisa mengakses, kita bisa merubah, menambah, dan juga menghapus file yang ada di sini. Yang kedua, kalau kita tidak ingin susah-susah untuk mengupload ataupun menambah file sendiri dan juga merubah file yang ada, kita bisa menggunakan fasilitas app installer yang biasanya di control panel disediakan, Softacolos. Ini di sini ada puluhan script yang bisa kita install langsung tanpa kita harus mengakses file manager yang ada. Misalnya kita ingin menginstal WordPress untuk membuat blog, atau Joomla untuk situs yang lebih umum lagi, atau kita mau membuat situs jual beli, kita bisa pakai banyak aplikasi pilihan. Jadi di sini adalah aplikasi yang paling populer. Kita bisa langsung klik di sini, atau kalau kita ingin melihat pilihan yang lebih banyak lagi, kita bisa mengakses ke software ke Softacolos Apps Installer. Di sini
ada banyak kategori yang bisa kita pilih. Kita ingin membuat blog, membuat portal, forum, membuat bahkan social networking, membuat website iklan dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin membuat website untuk situs berita, misalnya kita bisa menggunakan WordPress. Di sini bisa langsung diinstal. Tapi sebelumnya perlu Anda ketahui juga bahwa untuk menggunakan domain, Anda bisa menggunakan langsung domain yang sudah Anda beli, misalnya domainku.com, atau Anda juga bisa menggunakan subdomain. Jadi halaman atau nama turunan dari domain utama Anda. Karena sekarang kita untuk koredaf.com ini sudah terisi dengan website, maka kita akan membuat subdomain terlebih dahulu. Kita kembali ke control panel, kemudian kita pilih subdomain. Kita bisa membuat subdomain tanpa batasan, jadi berapapun subdomain yang kita buat masih tersedia. Misalnya kita ingin membuat domain untuk toko dengan nama toko.domainku.com, atau kita ingin membuat subdomain untuk blog, misalnya kita bisa membuat blog.domainku.com. Kita klik create untuk membuat domain baru. Otomatis nanti ketika kita buat subdomain, maka nanti di file manager akan terbuat folder baru yang isinya adalah ketika kita mengakses subdomain tersebut, yang akan dibuka, yang akan diakses adalah file yang ada dalam subdomain, dalam folder yang sudah baru kita buat. Jadi misalnya kita membuat domain blog.koredaf.com, kalau kita akses di sini yang akan muncul belum ada isinya, tapi di sini di file manager kita akan mendapati ada folder baru yang dibuat dan isinya masih kosong. Jadi ini yang akan kita kelola sekarang. Kita kembali ke halaman utama control panel. Kita akan install WordPress seperti tadi. Caranya bisa klik apps installer di kategori software di sini, atau langsung dari sini di WordPress. Kita bisa langsung install yang kita inginkan. Versi WordPress yang akan kita install, apakah yang terbaru atau versi yang lebih lama. Kita menggunakan protokol HTTP kalau belum memiliki SSL. Kita pilih domain ataupun subdomain yang akan kita isi dengan website. Kemudian pastikan untuk direktorinya dikosongkan, kecuali kalau kita ingin membuat website di subfolder. Jadi nanti untuk alamat domainnya nanti akan blog.koredaf.com/ nama folder kalau kita isi di sini. Tapi kalau kita kosongkan, maka akan langsung di blog.koredaf.com. Yang perlu kita isi selanjutnya adalah nama situs. Misalnya ini adalah situs blog Koredaf, kemudian deskripsi dari situs ini, misalnya portal informasi terbaru harian. Selanjutnya kita isikan username untuk admin yang nanti akan kita gunakan untuk mengakses ke dashboard WordPress yang kita install. Bisa dengan nama default admin atau menggunakan nama yang lain, terserah. Passwordnya kita tulis sendiri atau bisa kita generate untuk mendapatkan password yang lebih kuat. Tapi pastikan kita sudah mengcopy kalau kita menggunakan password yang di-grade di sini. Kemudian admin email, nanti kalau kita misalnya lupa passwordnya atau informasi tentang pembaruan, nanti akan masuk ke admin email ini. Selanjutnya situs, bahasa situs kita gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau yang lain.
Kemudian selanjutnya ini kita lewati dulu, kita langsung pilih tema yang akan kita gunakan. Atau kalau kita tidak memilih sekarang, nanti setelah WordPress selesai diinstal, kita akan bisa memilih tema yang akan kita pakai. Jadi untuk saat ini kita kosongkan dulu, tidak kita pilih. Selanjutnya yang paling bawah di sini, kita menginginkan untuk dikirimkan informasi tentang instalasi ini ke email kita atau tidak. Kalau iya, maka ini perlu untuk diisi dengan alamat email Anda. Kalau tidak, bisa dikosongkan. Kita klik install dan tunggu sebentar. Ini halaman ini jangan ditutup ataupun di refresh karena dalam proses instalasi. Ya, kita tunggu sebentar dan sudah selesai. Ya, kita sudah berhasil untuk menginstal WordPress di subdomain yang baru kita buat. Kita bisa langsung mengakses domain di subdomain di alamat tadi. Kita bisa langsung mengakses ke alamat subdomain yang kita buat tadi untuk melihat hasil dari website yang kita buat. Dan ini websitenya sudah siap, tapi untuk tampilannya yang perlu kita akan kustomisasi. Untuk mengakses ke dashboard admin, kita bisa mengakses di sini, klik langsung atau menggunakan alamat ini. Nanti kita akan diminta untuk mengisi username dan password yang tadi kita buat, atau kalau kita klik di sini, kita akan otomatis masuk tanpa harus mengisi alamat username dan password. Jadi ini dashboard WordPress yang kita buat untuk mengelola halaman situs kita. Selanjutnya kita ingin melakukan penyesuaian untuk tampilan. Di sini untuk WordPress kita bisa menggunakan tema yang sudah ada, ataupun kita bisa menginstal dari ratusan tema gratis yang bisa kita dapatkan langsung diinstal dari dashboard admin ini. Kita klik tambahkan baru. Kemudian kita pilih di sini dari kategori andalan, yang populer, terbaru, favorit, atau kita bisa langsung mencari tema yang kita inginkan. Jadi misalnya tema yang kita ingin install adalah tentang situs berita misalnya, atau kita ingin membuat blog pribadi atau halaman perusahaan atau yang lainnya, bisa kita cari di sini. Misalnya kita ingin membuat blog tentang travel. Di sini banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pilih travel magazine, install, kita tunggu. Ini akan otomatis menginstal di server kita. Sudah terinstall dan kita tinggal mengaktifkan. Ya, setelah diaktifkan, Anda perlu mengetahui bahwasanya halaman depan situs Anda belum tentu akan sama persis dengan pratinjau yang kita lihat di sini, karena kita baru menginstal tema, sedangkan untuk artikel, gambar, tata letak dan sebagainya belum kita atur. Kalau kita ingin melihat situs kita sama persis seperti dengan pratinjau yang kita lihat, maka kita bisa mengimport halaman demo ataupun artikel-artikel demo yang dimiliki oleh tema tersebut. Jadi di sini kita disarankan untuk menggunakan plugin ini untuk demo import. Klik di sini dulu untuk memulai, atau kita bisa langsung install plugin yang tadi.
atau lewat sini install untuk mengimport demo, baik artikel, gambar, tata letak, dan lain sebagainya, sehingga nanti website kita akan sama persis seperti yang kita lihat di Pratinjau. Ini sudah kita install pluginnya dan sudah aktif juga. Kita bisa langsung import data demonya. Di sini disebutkan untuk mengimport demo kita perlu untuk mengunduh terlebih dahulu file demo yang dibawa oleh tema tersebut. File demonya bisa di download dari halaman dokumentasi tema. Yang tadi kita gunakan adalah tema travel magazine, maka kita lihat travel magazine, kita cari. Ya, ini sudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya kita download import demo filenya ada di sini. Ya. Setelah kita download, bisa kita langsung upload demo file yang sudah kita download. Install dan kita tunggu. Ini mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk mengimpor demo, karena ini akan mempengaruhi database website yang kita buat. Perlu Anda ingat juga bahwa untuk mengimpor file demo seperti ini, pastikan WordPress yang Anda buat belum terisi dengan konten apapun, karena kemungkinan nanti hasilnya tidak akan sama dengan Pratinjau yang sudah dibuat, karena gambar dan tata letaknya kalau Anda sudah mengisi kemungkinan akan berbeda dengan yang dilihat di Pratinjau. Jadi pastikan bahwa WordPress yang Anda buat masih baru dan belum diisi dengan apapun ketika ingin mengimport file demo dari satu tema. Kita tunggu sampai import selesai. Ya, kita lihat ada notifikasi bahwa import sudah selesai. Kita akan lihat apakah situs kita yang kita buat sudah sama seperti Pratinjau yang kita lihat tadi. Coba kita refresh atau kita klik ulang ke halaman beranda kita, dan kita lihat bahwa website kita sudah jadi sama persis seperti Pratinjau yang kita lihat dari tema yang kita gunakan, travel magazine. Untuk selanjutnya Anda bisa menambahkan artikel atau mengedit artikel yang ada di sini langsung dari situs depan Anda. Jadi misalnya kita ingin merubah kontennya, ingin merubah isinya, kita klik yang ingin kita rubah. Kemudian seperti biasa untuk WordPress ada dua macam artikel, ada yang sifatnya adalah post, ada yang berupa laman. Kita bisa langsung rubah artikel ini dari tombol sunting post yang ada di atas panel admin. Kita akan diarahkan ke dashboard admin otomatis. Dan dari sini kita bisa melakukan perubahan dari artikel yang sudah ada. Misalnya kita rubah judulnya, misalnya beritanya tentang travel, jadi kita membuat artikel baru tentang
Misalnya ini judulnya, nanti otomatis akan berubah. Kemudian artikelnya juga bisa kita rubah langsung di sini. Untuk linknya, tautannya kita berubah sesuai dengan judul baru yang kita buat. Bisa kita sunting, kemudian kita rubah. Untuk tautan pastikan tidak ada spasi yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan strip. Simpan. Kemudian ini artikelnya bisa kita rubah, gambarnya juga, dan juga untuk pastikan gambar unggulan yang akan muncul di thumbnail halaman depan maupun di tiap postingan ini juga dirubah dengan klik ganti gambar di sini. Kita bisa upload atau bisa kita pilih dari file yang sudah kita miliki. Setelah kita rubah, bisa kita lihat dulu, perhatiin jauh, bisa kita lihat hasilnya seperti apa sebelum kita simpan. Hasilnya kita sudah rubah tadi judulnya, dan kalau kita sudah yakin bisa kita perbarui. Ya, sudah post berhasil diperbarui. Kita bisa lihat, tampilkan post. Judulnya sudah berubah dan juga linknya, tautannya juga sudah berubah sesuai dengan nama yang kita miliki. Ini panduan membuat website dari nol yang bisa Anda praktekkan dengan mudah. Apabila Anda menemukan permasalahan ataupun hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila Anda ingin mendapatkan harga hosting yang murah, Anda bisa membelinya di Niaga Hoster dan Anda bisa mendapatkan potongan diskon lagi apabila Anda menggunakan kupon yang diberikan sesuai yang tertera dalam layar di bawah ini ataupun di deskripsi. Anda mendapatkan potongan 5% dari harga yang tertera di website tersebut.